Halo, selamat malam. Kami dari kelompok yang diketuai Pak Heri Abijono, terus kemudian anggota Pak Darmawan Setiabudi dan saya sendiri Jawaharul Mafakiri. Eh, di sini kami mengajukan proposal mengenai pengembangan sistem informasi pada sistem pembagian sisa hasil usaha KPRI Keluarga Tani pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. Ya, ini ketuanya Bapak Heri Abijono, kemudian anggotanya saya sendiri dan Pak Darmawan Setiabudi. Project proposal latar belakang. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan layanan KPRI Keluarga Tani kepada stakeholder KPRI Keluarga Tani, terutama terkait dengan layanan jasa simpan pinjam pada KPRI Keluarga Tani. Tujuan proyek yaitu menganalisis permasalahan yang terjadi pada sistem pendataan simpan pinjam secara manual. Kemudian membuat rancangan dari sistem baru berbasis pengolahan data komputer berupa bisnis proses modeling dan sistem desain global. Kemudian mengimplementasikan sistem basis data yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan sistem program simpan pinjam KPRI Keluarga Tani yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada sistem lama. Kemudian yang C, lokasi proyek. Nah, lokasi proyeknya dilaksanakan di KPRI Keluarga Tani pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dengan alamat Jalan Anjuk Ladang nomor 37, Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nah, permasalahan yang dihadapi pada sistem yang lama adalah yang pertama, proses administrasi masih dikerjakan secara manual dan kemungkinan terjadi kesalahan perhitungan karena pencatatan transaksi dilakukan terpisah-pisah pada beberapa buku transaksi. Terus yang kedua adalah pembayaran simpanan anggota masih dapat dibayarkan sebagian atau dicicil. Dan setiap anggota dapat menerima 3 macam SHU atau sisa hasil usaha. Dan yang terakhir adalah laporan yang terpisah dan sulit dilakukan konsolidasi. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka ditawarkan solusi, antara lain solusi yang diajukan adalah implementasi aplikasi simpan pinjam dengan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama adalah kemudahan pengolahan data simpan pinjam. Kemudian yang kedua adalah perhitungan otomatis terhadap berbagai rekapitulasi. Nah, rekapitulasi di sini antara lain piutang, kemudian simpanan, dan SHU. Yang terakhir adalah efisiensi dan efektivitas kerja bagi bendahara dan karyawan KPRI Keluarga Tani. Rencana pengembangan. Yang pertama, requirement analysis. Fungsi-fungsi spesifik yang dapat dilakukan oleh sistem program adalah menghitung otomatis bunga kredit, kemudian menghitung otomatis angsuran bulanan dari kredit anggota, kemudian menghitung otomatis rekap simpanan tiap-tiap anggota. Next, menghitung otomatis rekap piutang KPRI Keluarga Tani. Kemudian menghitung otomatis rekap hasil usaha KPRI Keluarga Tani dari pembayaran bunga kredit anggota. Yang terakhir, menghitung otomatis SHU tiap-tiap anggota koperasi. Nah, lanjut pada bisnis proses modeling. Yang A, ini bisnis proses model dan notasi atau BPMN. Nah, di sini digambarkan secara rinci dari mulai penerimaan pengajuan kredit dari anggota sampai pengembalian tabungan simpanan kepada anggota yang keluar. Di sini dijelaskan secara lengkap.
Yang B, use case diagram. Bendahara KPRI Keluarga Tani. Rincian fitur-fitur program yang dapat diakses oleh Bendahara KPRI Keluarga Tani adalah A. Login ke sistem program aplikasi dengan memilih hak akses sebagai Bendahara KPRI. B. Dapat memanipulasi. Manipulasi dalam hal ini adalah entry, edit, dan hapus data master. Dapat memasukkan data transaksi kredit anggota. Kemudian yang D, dapat melakukan proses pembagian SHU. Dan berikutnya adalah dapat melakukan proses tutup buku transaksi. Dan yang F, dapat melakukan proses tutup buku piutang. Yang G, dapat melakukan proses backup data. H, dapat melihat dan mencetak laporan-laporan. Dan yang I, dapat mengekspor laporan-laporan dalam format PDF. Kemudian dari sisi bendahara UPT Dinas Pertanian, yaitu rincian fitur-fitur program yang dapat diakses oleh bendahara UPT Dinas Pertanian adalah sebagai berikut. Yang A, terlebih dahulu melakukan login ke sistem program aplikasi dengan memilih hak akses sebagai bendahara UPT Diperta. B, dapat melakukan entry pemotongan gaji pegawai UPT Diperta untuk pembayaran simpanan dan pembayaran angsuran pegawai tersebut kepada KPRI Keluarga Tani. Yang ketiga adalah anggota KPRI Keluarga Tani. Rincian fitur-fitur program yang dapat diakses oleh anggota KPRI Keluarga Tani adalah sebagai berikut. A, terlebih dahulu melakukan login ke sistem program aplikasi dengan memilih hak akses sebagai anggota KPRI. B, dapat melihat informasi total angsuran dan informasi sisa hutangnya kepada KPRI. Nah, untuk selanjutnya adalah use case diagram. Use case diagramnya ada aktornya, ada aktivitasnya. Terus di sini dijelaskan secara lengkap dan secara gambarnya dapat ditunjukkan pada slide yang kami sajikan ini. Kemudian desain sistem global. Yang A, Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD-nya dapat digambarkan seperti ini. Kemudian nextnya ini masalah penjabaran dari IRD. Di sini ada relationship atau hubungan antar tabel. Hubungan antar tabel dari mulai rekap piutang sampai rekap simpanan. Kemudian data flow diagram atau DFD. DFD yang pertama dijelaskan mengenai konteks diagram. Konteks diagramnya dapat ditunjukkan seperti gambar berikut. Yang kedua adalah data flow diagram atau DFD level 0. Nah, DFD level 0 dapat dijabarkan seperti gambar berikut. Kemudian DFD level 1 untuk proses 2 yang berupa subsistem pengolahan data kredit anggota. Nah, ini DFD level 1 untuk proses 2 dapat digambarkan sebagai berikut. DFD level 1 untuk proses 3 yang berupa subsistem pengolahan data, angsuran, dan simpanan. Yang kelima adalah DFD level 1 untuk proses 4 yang berupa sistem pengolahan data pembagian SHU. Terus
yang mengenai kamus data atau data dictionary masing-masing adalah ada file anggota, kemudian file macam kredit, kemudian file hasil usaha, file kredit, ada file rekap piutang, ada file rekap simpanan, kemudian ada file transaksi angsuran, ada file transaksi simpanan, terus file transaksi SHU. Next, di sini dijelaskan mengenai sistem flowchart dari start mulai masukin username sama password sampai mencetak laporan-laporan. Kemudian selanjutnya adalah konfigurasi jaringan lokal area network atau jaringan lokal untuk aplikasi KPRI yang digambarkan sebagai berikut. Nah, poin 4 adalah rencana implementasi. Tim pengembang sistem memiliki beberapa kegiatan dalam tahap implementasi yang meliputi A. Pembuatan dan pengujian basis data, dan yang B. Pembuatan dan pengujian program, yang C. Pembuatan dan pengujian jaringan komputer, dan yang D. Memasang dan menguji sistem aplikasi simpan pinjam KPRI keluarga tani, yang E. Mengirim sistem aplikasi simpan pinjam KPRI ke area kerja KPRI keluarga tani secara fisik untuk dioperasikan oleh karyawan KPRI keluarga tani. Transisi dari sistem lama ke sistem baru dilakukan dengan cara menjalankan sistem baru secara paralel dengan sistem lama selama 4 bulan. Mengenai transisi sistem ini dijelaskan secara detail pada sub rencana deployment atau penyebaran di bawah ini. Dan yang poin kelima, rencana pengujian atau testing. Tim pengembang aplikasi atau sistem memiliki beberapa kegiatan dalam tahapan pengujian yang meliputi A. Alpha testing. Testing ini difokuskan untuk usaha verifikasi pada unit terkecil dari desain software komponen atau modul software. Pengembang sistem akan melakukan pengujian algoritma-algoritma yang berkaitan dengan fungsi-fungsi spesifik pada program. Kemudian yang B, sistem testing. Testing ini mencakup testing aplikasi setelah selesai dikerjakan atau dikembangkan. Aplikasi harus terlihat dan berfungsi sebagaimana mestinya terhadap end user. Tim pengembang sistem memiliki beberapa kegiatan dalam tahap pengujian yang meliputi C. Performance testing dan stress testing. Performance testing dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja sistem pada semua kondisi load, baik itu jam sibuk atau sebaliknya. Sedangkan yang stress testing itu digunakan untuk memastikan bahwa sistem memiliki kapasitas untuk menghandle pemrosesan transaksi dalam jumlah besar selama peak period. Dan yang D, user acceptance testing. Formal test yang dilakukan untuk mengetahui apakah sistem tersebut sesuai dengan kriteria penerimaan end user. Tim pengembang sistem memiliki beberapa kegiatan dalam tahap pengujian, meliputi beta testing. Beta testing dalam hal ini dilakukan oleh Bendahara Gaji UPT Dinas Pertanian Nganjuk beserta stafnya dan Bendahara KPRI Keluarga Tani bersama tim pengawas koperasi untuk menguji kebenaran hasil proses dari pembacaan data angsuran dan simpanan sebagai komponen data pemotongan gaji pegawai yang memiliki kredit kepada KPRI Keluarga Tani. Rencana
deployment atau penyebaran. Dalam hal deployment, pada sistem baru atau sistem aplikasi simpan pinjam akan dilakukan penyebaran dalam hal pengolahan data, yaitu A. Bendahara maupun karyawan bagian administrasi KPRI Keluarga Tani dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Entry pendaftaran anggota baru, sehingga dalam hal ini pembayaran simpanan pokok anggota baru itu didata secara otomatis oleh program, yaitu program mengupdate field simpanan pokok pada file tabel rekap simpanan. Pada kegiatan ini, pihak KPRI Keluarga Tani menerima pembayaran tunai simpanan pokok dari anggota baru itu. Dan yang kedua, entry transaksi pencairan kredit anggota. Di sini program sudah dapat menghitung nilai total bunga kredit yang dibebankan kepada anggota yang menerima kredit dan nilai angsuran bulanan anggota itu. Kemudian yang ketiga, mencetak laporan-laporan dan kwitansi pencairan kredit. Dalam hal deployment, pada sistem baru atau sistem aplikasi simpan pinjam yang akan dilakukan penyebaran, dalam hal ini pengolahan data, yaitu B. Bendahara UPT Dinas Pertanian melakukan pemotongan gaji pada para pegawai yang memiliki kredit kepada KPRI Keluarga Tani berdasarkan data kredit pada basis data KPRI Keluarga Tani. Para anggota koperasi dapat melihat nilai total angsuran dan nilai total simpanan yang telah dibayarkan oleh anggota itu melalui pemotongan gaji bulanannya. Kemudian poin yang ketujuh adalah rencana operation dan maintenance. 7A. Operasi-operasi yang akan dijalankan oleh tim pengembang sistem meliputi 1. Karena sistem aplikasi yang dibangun ini merupakan sistem aplikasi baru, maka karyawan bagian administrasi harus mengentry data melalui form-form entry pada sistem aplikasi sebagai data awal untuk pengolahan data. Yang kedua, sistem baru dijalankan secara paralel dengan sistem lama minimal selama 4 bulan. Jika pada keluaran program sudah tidak terjadi kesalahan, maka sistem lama siap dihentikan pada akhir bulan keempat sejak sistem baru dijalankan. Jika masih ada kesalahan pada keluaran program, tim pengembang sistem melakukan koreksi dan perbaikan. Setelah perbaikan, dilanjutkan dengan menjalankan sistem baru edisi revisi pertama selama 4 bulan yang dijalankan paralel dengan sistem lama. Demikian seterusnya, sampai keluaran program tidak memiliki kesalahan informasi. Next, maintenance. Pada poin B, yaitu maintenance, artinya adalah pemeliharaan sistem baru meliputi pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak. Tim pengembang sistem menetapkan biaya perawatan dan pemeliharaan sebesar 3.500.000 per tahun dan akan mengalami kenaikan 40% setiap tahun. Next, G. Work Breakdown Structure atau disingkat BBS. BBS pada proyek ini sebagai berikut. Ini penggambarannya, terus kemudian next, H. Estimasi biaya. H1. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dihitung berdasarkan komponen biaya, kemudian lama waktu, kemudian biaya satuan, dan terakhir nilai total. Kemudian H2, biaya hardware dan software. Nah, ini ada komponen biaya, kemudian satuan, kemudian jumlah, harga per satuan, dan total. Di sini komponen biaya mengikuti hardware dan software. Biaya maintenance atau biaya perawatan dan pemeliharaan ditetapkan oleh tim pengembang sistem sebesar 3.500.000 per tahun dan akan mengalami kenaikan 40% pada setahun. Kemudian I. Penjadwalan. I1.
penjadwalan waktu. Nah, di sini dijelaskan mengenai penjadwalan waktu yang berupa kegiatan, kemudian satuan waktu, lama waktu, kegiatan pendahulu, dan kegiatan berikutnya. I2, network diagram. Network diagram atau diagram PERT digambarkan sesuai dengan gambar berikut. Kemudian ada critical path. Critical path-nya dihitung dan disajikan sesuai data berikut. Continue, critical path lanjutan dari critical path yang pertama. Kemudian ada schedule. Kemudian tim pelaksana yang terdiri dari Jawarul dengan jabatan analis sistem, kemudian network designer dan data center. Kemudian Darmawan Setiabudi sebagai sistem analis, network tester dan data security. Kemudian Heri Abijono sebagai administrator database, programmer dan program ter. Sekian, terima kasih.